Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sosial media. Materi kami akan disampaikan melalui video berikut. Simak dan pahami video berikut. Setelah itu, kami akan memberikan sesi tanya jawab. Pengertian media sosial. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Klasifikasi media sosial. Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk, termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Kaplan dan Heinlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel mereka di Horizon Business yang diterbitkan tahun 2010. Menurut Kaplan dan Heinlein, ada 6 jenis media sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Proyek kolaborasi website yang mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, atau meremove konten-konten yang ada di website. Contohnya seperti Wikipedia. Yang kedua, blog dan microblog. User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini, seperti curhat ataupun mengetik kebijakan pemerintah. Contohnya seperti Twitter. Yang ketiga, konten. Para user dari pengguna website saling menge-share konten-konten media, baik seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya, YouTube. 4. Situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto dan lain-lain. Contohnya seperti Facebook. Virtual Game World atau dunia virtual, di mana mereplikasikan lingkungan 3D, user bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online. 6. Virtual Social World, di mana dunia virtual ini penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain, namun virtual social world lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya seperti Second Life. Perkembangan media sosial. Perkembangan media sosial itu sendiri, yang pertama, pada tahun 1978, awal dari penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, dan semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995, kelahiran dari situs GeoCities. Situs ini melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan, penyimpanan data, website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja, dan kemunculan GeoCities menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain. Tahun 1997 mulai muncul situs jejaring sosial pertama, yaitu 6degree.com. Walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs classmates.com yang juga merupakan situs jejaring sosial, namun 6degree.com dapat dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial dibandingkan classmates.com. 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah.
Sehingga bisa dikatakan blogger ini menjadi tonggak perkembangannya sebuah media sosial. Berikutnya tahun 2002 berdiri Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. Pada tahun 2003 berdirilah LinkedIn. Pada tahun 2003 berdirinya LinkedIn tak hanya berguna untuk bersosial, LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah media sosial semakin berkembang. Pada tahun 2003 juga berdiri MySpace yang menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga MySpace dapat dikatakan situs jejaring sosial yang user-friendly. 2004 lahirlah Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini, merupakan salah satu jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak. Lalu pada tahun 2006 lahirlah Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya. Karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet. Ini yang hanya dibatasi sekitar 140 kali. Tahun 2007 lahirlah Wizard, situs jejaring sosial pertama kali diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, yaitu 22 April 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia, termasuk pergerakan lingkungan, baik dilakukan individu maupun kelompok. Selanjutnya, pada tahun 2011, lahirlah Google. Google meluncurkan situs jejaring sosialnya yang bernama Google+. Namun, pada awal peluncuran, Google+ hanya sebatas pada orang yang telah di-invite oleh Google. Setelah itu, Google+ diluncurkan secara umum. Kini, pesatnya perkembangan media sosial disebabkan oleh semua orang yang merasa seperti bisa memiliki medianya sendiri. Perkembangan media sosial juga sangat pesat. Bisa dilihat dari banyak jumlahnya anggota yang memiliki masing-masing situs jejaring sosial. Fungsi dan peran dari media sosial. Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial juga menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien masa kini. Media sosial sendiri memiliki kelebihan antara lain kesederhanaan. Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI sekalipun. Yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet. Kedua, jangkauan global. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap. Terlepas dari lokasi geografis, media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna. 3. Terukur. Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektivitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu lama. Fungsi media sosial bisa didefinisikan sebagai sistem komunikasi. Maka, dengan begitu, kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem komunikasi, yaitu: pertama, administrasi. Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jejaring sosial yang relevan dan relatif di mana posisi pasar Anda sekarang. 2. Mendengarkan dan belajar, di mana pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar Anda inginkan dan apa yang relevan. Yang ketiga, pengukuran, di mana menetapkan langkah-langkah efektif sangat penting untuk mengukur apakah metode yang digunakan, isi dibuat, dan alat yang Anda gunakan efektif dalam meningkatkan posisi dan hubungan pasar Anda. Dampak positif dan negatif dari media sosial. Dampak negatif pertama yaitu kecanduan situs jejaring sosial, kerusakan fisik, pengurangan interaksi dengan sesama, dan dapat menimbulkan kejahatan dunia maya. Sedangkan dampak positifnya berupa media penyebaran informasi yang up to date,
sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan mengasah keterampilan. Dan yang terakhir adalah memperluas jaringan pertemanan. Untuk teman-teman yang kurang memahami bagian-bagian mana saja yang telah disampaikan dalam video berikut, silakan berikan pertanyaan. Terima kasih.